Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam guru penggerak. Pada video ini saya akan menampilkan bagaimana gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak yang mengintegrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Dalam pemenuhan tugas modul 1.2, tidak terlepas dari bimbingan dan pendampingan dari Ibu Yana Pansita Taupan MPD sebagai pasil saya dan Ibu Kardina Ibrahim SPD MPD sebagai PP dan saya sendiri Amos Munda Tikupasang SPD GR sebagai calon guru penggerak. Bagaimana nilai dan apa peran saya sebagai guru penggerak untuk menciptakan ketercapaian tujuan pembelajaran? Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki 5 nilai dasar dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan yang terakhir, inovatif. Bagaimana gambaran saya sebagai guru penggerak di masa depan? Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya lebih berperan sebagai fasilitator untuk menuntun murid-murid saya. Pada pelaksanaannya, saya lebih mengutamakan kepentingan perkembangan murid saya sesuai bakat yang dimiliki. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah yang pertama, membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, mengondisikan murid berdasarkan tingkat kemampuan dan bakat yang dimiliki. Yang ketiga, menuntun murid dalam menyelesaikan tugas. Keempat, memberi lebih banyak ruang dan waktu bagi murid untuk mengekspresikan karya mereka. Yang terakhir, adalah merancang setiap kegiatan sekolah agar keterlibatan peserta didik dapat terlihat, seperti menampilkan murid di depan saat kegiatan literasi di lapangan. Nilai yang kedua yang saya miliki adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan. Saya akan selalu membuat terobosan-terobosan baru untuk mengimbangi perkembangan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat murid, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah pertama, membuat video pembelajaran agar lebih menarik dalamnya. Kedua, pembelajaran agar menghasilkan proyek yang bermutu. Jadi, buat mainan yang digerakkan oleh tenaga baterai, membuat mainan gasing dari tutup kaleng baygon. Ketiga, mengajak murid belajar di alam terbuka untuk mengenal masalah lingkungan secara langsung. Yang berikut, mengaktifkan gerakan literasi sekolah demi membentuk karakter murid sebetulnya. Yang terakhir, aktifkan gerakan 5S di sekolah saya. Nilai yang ketiga yang saya miliki adalah nilai mandiri. Sebagai seorang guru yang memiliki kemauan dan motivasi diri yang kuat, saya akan selalu melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri dan secara mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan teladan bagi anak didik saya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah yang pertama, aktif dalam komunitas guru baik MGMP internal di sekolah saya maupun MGMP tingkat kabupaten. Berikut, aktif dalam pelatihan Ikatan Guru Indonesia. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang keempat,
belajar secara mandiri dari laman YouTube terkait materi pembelajaran yang saya akan terapkan. Dan yang terakhir adalah membuat RPP yang kreatif. Nilai keempat yang saya miliki adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial, saya akan membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan mutu pendidikan di sekolah saya. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, komunitas praktisi di lingkungan sekolah maupun komunitas di luar sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah yang pertama, membuat grup WA untuk orang tua murid. Yang kedua adalah melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat dalam merancang, menyusun, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat untuk membantu pencapaian pembelajaran di sekolah. Yang berikut adalah melibatkan guru rumpun bahasa Indonesia dalam mengevaluasi pembelajaran yang saya telah lakukan. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan pengurus IGI Kabupaten Madire dalam peningkatan mutu guru. Nilai terakhir yang saya miliki adalah reflektif. Sebagai seorang pembelajar, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Lalu kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan pada saya. Yang pertama adalah membuat angket penilaian dalam bentuk link dibagikan pada murid terkait proses pembelajaran. Yang berikut bersama rumpun mata pelajaran bahasa Indonesia, saya meminta kritik dan masukan demi perbaikan saya ke depannya. Yang terakhir adalah selalu bertanya kepada atasan terkait kendala yang ada secara pastinya, baik kendala yang saya hadapi dalam kelas maupun kendala yang alami secara keseluruhan di sekolah. Akhirnya, lempar mangga dapat pepaya. Pepaya dimakan bersama kekasih. Itulah demonstrasi dari saya. Cukup sekian. Terima kasih.